Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Usai QHQ. Apa kabar teman-teman semua? Oke, hari ini saya ingin membuat satu topik cerita kita tentang apakah tujuan kehidupan kita di dunia ini. Satu persoalan paling penting dalam kehidupan kita adalah apa kita wujud, untuk apa, dan kemana destinasi kita selepas berakhirnya kehidupan ini. Teman-teman sekalian, hidup tanpa tujuan akan membuat hidup kita terasa hampa. Tanpa mengenal tujuan hidup, kehidupan ini menjadi suatu rutin dan membosankan. Adalah perjalanan, peluang, dan kepercayaan. Bagi orang yang beragama Islam, inilah yang dibawa oleh Islam. Ada dua ayat di dalam Al-Quran di mana Allah dengan jelas menyatakan tujuan hidup kita. Maka ayat yang pertama yaitu bermaksud, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 52. Dan ayat yang kedua mengatakan yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak seseorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang nikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, ada dua fungsi yang dispesifikasikan oleh Allah untuk manusia. Yang pertama, untuk menjadi hamba Allah, dan yang kedua, untuk menjadi delegasi pemerintah atau penguasa di bumi. Apabila kita melihat ayat yang tadi saya bacakan, di mana Allah mengatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita seringkali memahami maksud ibadah dengan melaksanakan sesuatu perbuatan pada siang hari atau mengikut suatu perintah dalam kehidupan seharian kita. Namun, mari kita melihat kata dasar perkataan yang perkataan bahasa Arab yang digunakan dalam ayat untuk makna menyembah tadi. Kata dasarnya adalah abd, yang secara literalnya abd. Ini seharusnya menyadarkan kita bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk kita beribadah kepadanya secara main-main, tetapi beribadah sebagai hamba yang sebenar. Bahwa kita ini hamba Allah, maka itu bermaksud apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan seharusnya selari dengan apa yang pencipta kita mahukan, dengan hanya menerima hakikat yang kita adalah hamba Allah, hamba kepada Allah, yang membuka tahap baru kepada tujuan kita dan makna hidup dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, dengan menyerah diri sebagai hamba Allah, kita akan mengubah cara pandangan kita terhadap kehidupan, serta akan sentiasa termotivasi untuk hidup berdasarkan nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW
dan bukannya nilai hidup manusia yang sentiasa berubah. Teman-teman, kita akan mempunyai matlamat hidup yang lebih tinggi, di mana ia akan membantu kita menyeimbangkan antara pelbagai peranan hidup, yakni sebagai ibu bapa, pasangan suami istri, anak, jiran, pekerja, dan lain-lain. Kita akan sentiasa merasa berhubung dengan Tuhan kita dan mencari jalan untuk menyenangkan dalam setiap keputusan yang dibuat, baik kecil ataupun besar, seperti di mana mau tinggal, perniagaan, apa yang patut disertakan, dan lain-lain. Ini membawa kepada tanggung jawab diri, nilai moral yang lebih tinggi, dan motivasi untuk mengejar kecemerlangan dalam kehidupan seharian. Teman-teman, menerima peranan hakiki kita sebagai hamba Allah secara dasarnya adalah penting untuk menjadi warga dunia yang sehat dan produktif. Kehidupan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ternilai harganya. Alangkah hebatnya mereka yang meluangkan masa, walaupun untuk seketika, untuk merenung dan berpikir tentang kejadian dirinya. Menjalani kehidupan dunia ini ada ketiganya dalam jangka waktu umur kita yang berbeza-beza, yaitu ada yang muda dan ada yang pula yang hampir lanjut usia. Pula dengan niat, sikap dan perbuatan yang baik atau buruk sepanjang kehidupan seseorang itu, semua itu kemudian akan diadili dan ditimbang oleh yang Maha Adil lagi Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan kelak. Akhirnya setiap seorang makhluk itu akan menerima pembalasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Banyak hikmah yang akan didapati seorang yang merenung akan tujuan hidup, merenungi kehidupan yang telah lalu dan akan datang, akan membuatkan kita menilai apa kita telah benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ianya sebagai matlamat utama dalam kehidupan kita. Orang yang berpikir dan beriman akan mengatur seluruh kehidupannya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan berjuang untuk melaksanakan setiap hari apa yang telah dipelajari daripada ayat-ayat Al-Quran. Seorang yang melaksanakan ajaran Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat dan memperoleh kesehatan jasmani dan rohani. Teman-teman, dalam kehidupan ini juga dengan merenung sejenak segala apa yang dikecapi akan membuatkan kita mensyukuri banyaknya rezeki dan nikmat kita terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pula akan menjadikan seseorang itu menzahirkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan nikmat tersebut dengan beribadah dan taat menjalankan ajaran agama dan yakin dengan rahmat Allah dan memahami akan konsep kehidupan sebagai tempat diuji, kemudian tidak akan terlupa bahwa setiap yang berlaku dan dari takdir yang Allah telah tetapkan atasnya dan akan menjalani kehidupan dengan ikhtiar dan berserah diri kepadanya. Manusia yang beriman seperti ini akan menghadapi hidup ini dengan lebih tenang. Teman-teman, dalam Islam menggalakkan agar kita sering merenung dan bertafakur berhubung dengan hala tuju kita selepas ini. Lantaran itu orang yang pandai digelar orang yang bijaksana. Mahfumnya disebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bijak ialah orang yang mampu dengan
mengendalikan dirinya dan beramal bersiap bagi menghadapi apa yang datang selepas kematiannya. Begitulah antara hikmah yang akan diperolehi oleh seorang yang suka merenung kehidupan dan muhasabah tujuan hidupnya. Tanpa renungan kita akan melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa melihat akan apakah usaha dan perbuatan kita selama ini memberi kebaikan dan manfaat kepada diri dan orang lain. Renungilah dalam diri dan sadari hakikat bahwa kita akhirnya akan mati. Kenangkan masa lampau yang telah kita lalui, apakah ia mampu membawa kita terpilih untuk memasuki surga. Sebagai muslim, kita sewajarnya memahami makna dan matlamat kehidupan dunia agar tidak seperti umat yang lain yang tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan. Sebab itulah semasa Sayyidina Umar Al-Khattab memegang teraju kepimpinan kerajaan Islam di kota Madinah, beliau tidak berputus-putus memberikan nasihat dan peringatan kepada umat matlamat hidup di dunia. Sayyidina Umar sangat mengisapi seandainya berlaku kealpaan semasa hidup akan membawa pada kepada nasib seorang di akhirat kelak. Beliau pernah mengingatkan masyarakat Islam dengan menyatakan, ketahuilah dunia ini hijau dan menyenangkan. Banyak manusia yang terpesona dan ingin mendekatinya. Oleh sebab itu, jangan kamu tertipu olehnya. Jangan menjadi dunia tujuan hidup kamu, karena jika dunia menguasai hati kamu, dia akan sukar dilepaskan daripada hati kamu. Antara aspek yang mencuri tumpuan hati manusia adalah harta benda dan kekayaan. Teman-teman sekalian, karena keduniaan, tercatutnya pelbagai fenomena sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti salah guna kuasa, rasuah, dan pecah amanah. Mereka yang hatinya terpaut dengan dunia seolah-olah membiarkan masa hidup untuk nikmat yang sementara, manakala nikmat yang kekal adalah di akhirat.